Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, TNI Angkatan Udara mengerahkan 2 helikopter Karakal untuk mendistribusikan bantuan ke warga terdampak bencana di Aceh Tamiang, Aceh. Salah satu helikopter yang membawa 1 ton bantuan logistik ini mendarat di lapangan SMA Negeri 1 Bandar Pusaka. Meski kondisi permukaan lapangan tergenang lumpur, pendaratan dilakukan dengan perhitungan yang cermat untuk menjaga keselamatan awak dan memastikan distribusi bantuan berlangsung tanpa hambatan. Sementara itu helikopter Karakal lainnya dengan nomor registrasi HT7202 yang juga membawa 1 ton bantuan mendarat di aliran sungai di Desa Segene, Kabupaten Aceh Tengah. Kadispen AU Marsma TNI Inyoman Suatnyana mengatakan, TNI Angkatan Udara terus berupaya mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan mendasar warga terdampak bencana. Lebih dari 3 pekan pasca banjir bandang, ratusan kepala keluarga di Desa Sukumur, Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang, Aceh masih bertahan di tenda pengungsian. Beginilah pantauan udara di Desa Sukumur, Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang. Puluhan tenda darurat tempat tinggal warga berada di balik puing-puing bangunan sisa rumahnya yang tersapu banjir bandang. Di Desa Sukumur sebanyak 280 rumah dengan penduduk sekitar 1.234 tidak memiliki tempat tinggal karena diterjang banjir bandang dengan material kayu gelondongan. Sementara itu demi bertahan hidup, warga di pedalaman Aceh Tengah harus menantang maut akibat jalan putus dan jembatan ambruk diterjang bencana. 2 utas kabel listrik bekas tiang roboh ini disulap menjadi jembatan ayun darurat. Panjangnya jembatan ini lebih dari 50 meter dan menjadi satu-satunya akses penghubung yang tersisa bagi warga menuju ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Tak hanya berjalan kaki, saudara, warga juga memindahkan sepeda motor dan hasil kebun menggunakan jembatan ini. Nggak tahu lah. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan alasan pemerintah pusat tidak menetapkan status banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Teddy juga menjelaskan upaya pemerintah pusat mengerahkan seluruh sumber daya dan fasilitas penunjang untuk menangani para korban terdampak bencana
hingga memperbaiki infrastruktur vital. Teddy meminta pihak-pihak yang punya pengaruh besar bicara dengan bijak. Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya langsung ke sana. Oke. Kemudian di tanggal 27 seluruh helikopter yang ada di Pulau Sumatera langsung bergerak ke Padang, Medan, dan Banda Aceh. Dan juga seluruh helikopter dan pesawat yang ada di Jawa digerakkan ke itu juga semua kekuatan TNI, Polri, dan warga semua, mungkin ada 20.000 pasukan di situ sudah bergerak di situ, evakuasi warga, penanganan di hari kedua bencana. Hari pertama, detik pertama, pemerintah beserta warga itu sudah sama-sama berjuang keras mengevakuasi warga dan bagaimana caranya ini segera pulih. Mendagri Tito Karnavian memaparkan duduk perkara mengenai bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab untuk korban banjir yang dikembalikan oleh Wali Kota Medan, Riko Waas. Tito menyebut bantuan itu bukan berasal dari pemerintah Uni Emirat Arab, melainkan dari Red Crescent atau semacam Palang Merah Indonesia. Dengan alasan belum ada peraturan jelas tentang mekanisme bantuan dari asing, Tito menyebut beras tersebut diserahkan ke Muhammadiyah Medical Center untuk dibagikan kepada korban banjir Medan. Sehingga kemudian beras ini diserahkan kepada, atas kesepakatan, kemudian diserahkan kepada Muhammadiyah Medical Center. Dalam rangka bencana ini Muhammadiyah membuat suatu center untuk kemanusiaan di Medan, dan itu beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah, dan nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan bantuan beras 30 ton dari Uni Emirat Arab tetap akan disalurkan kepada korban banjir di Kota Medan dan tidak dikembalikan ke negara asalnya. Bobi menyatakan bantuan tersebut sudah diperiksa dan dipastikan bukan bantuan antar negara. Menurutnya, bantuan bencana dari negara lain harus diserahkan terlebih dahulu ke pemerintah pusat. Namun, bantuan yang bersumber dari organisasi dapat diterima dan disalurkan. Untuk bantuan internasional yang bersifatnya negara ke negara, GPG, itu memang mekanismenya melalui pusat. Kami daerah hanya akan menerima dan disalurkan dari pemerintah pusat. Kalau dari NGO, kita diperbolehkan menerima, namun akan disalurkan melalui NGO yang mungkin yang ada di sini. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana Tri Risma hari ini mengatakan bantuan untuk warga terdampak bencana di Sumatera harus disalurkan secepatnya tanpa harus memandang asal-muasal pemberi bantuan. Nah, karena itu secepatnya bantuan itu harus didorong gitu. Secepatnya siapapun yang memberikan bantuan itu kita tidak usah ini siapa dulu, ini siapa. Tapi harus secepatnya didorong minimal untuk membangunkan semangat mereka gitu. Sebelumnya, Wali Kota Medan, Riko Waas menerima bantuan logistik dari pemerintah Uni Emirat Arab untuk korban banjir di Medan. Bantuan itu diserahkan langsung Wakil Duta Besar Uni Emirat Arab di Posko Bantuan Bencana Kota Medan. Namun, Pemkot Medan memutuskan mengembalikan bantuan itu. Wali Kota Medan mengatakan keputusan itu diambil setelah pihaknya berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tim Liputan Kompas TV. Kami akan kembali dengan informasi KPK menetapkan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang, sebagai tersangka kasus ijon proyek yang nilainya mencapai 9,5 miliar rupiah. Dalam kasus ini, KPK juga menyita uang sebesar 200 juta rupiah.